Halo sahabat Pambung, mari kita membuat donat kentang hari ini. Pertama kita akan buat donat kentang lebih dahulu. Kita campur terigu protein sedang, gula pasir, ragi instan, garam, susu bubuk, kentang kukus yang sudah kita haluskan, kemudian kuning telur, air. Setelah itu kita akan uleni dulu hingga dia kurang lebih setengah kalis. Setelah setengah kalis kita masukkan palembung cake margarin. Setelah itu kita uleni kembali hingga adonan kita menjadi kalis. Nah, kita cek kekalisannya. Kita lakukan window pane. Jadi adonan kita tarik-tarik bisa lembut, halus, melebar seperti ini. Setelah itu kita angkat adonan dan kita bulat-bulatkan dahulu. Bulatkan hingga rapi ya. Setelah itu kita akan istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka bungkusan dan kita kempeskan adonan untuk menghilangkan gelembung yang besar-besar. Setelah kita kempiskan, lanjut kita akan timbang adonan kita. Kita porsi masing-masing 40 gram. 40 gram bisa plus 1 atau kurang 1 ya. Setelah kita timbang, lanjut kita bulatkan kembali masing-masing agar kulit bisa lebih halus. Nah, untuk adonan ini kalau semisal dirasa sedikit mengembang, boleh dikempeskan lebih dahulu. Setelah itu baru sahabat Pambung bulatkan kembali. Kalau sudah semua dibulatkan, kita pipihkan sedikit. Kemudian bagian tengah kita tekan agar bolong. Setelah itu dengan menggunakan jari kita lebarkan lubang bagian tengah untuk membentuk bentuk donat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut kita tata di loyang. Lanjut hingga adonan semua sudah habis. Sama ya, pipihkan, lubangi, kemudian lebarkan lubang dan lanjut kita tata di loyang. Nah, kita tata di loyang yang sudah diberi terigu ya agar tidak menempel. Setelah ini kita proofing selama 35 sampai 45 menit. Sambil menunggu kita akan buat cake donat. Kita campur dulu terigu protein sedang, gula pasir, baking powder, garam, kayu manis bubuk, kemudian susu bubuk, kemudian palembung cake margarin yang sudah kita lelehkan terlebih dahulu. Campurkan susu cair dan telur. Selanjutnya kita campur adonan. Aduk hingga tercampur rata dan sedikit diuleni agar dia menggumpal. Nah, hasilnya kurang lebih bisa lengket-lengket dan menggumpal seperti ini. Kelihatan ya di video. Nah, setelah itu kita gumpalkan dulu semua adonan jadi satu di tengah. Setelah ini kita siapkan plastik lembaran untuk mencetak. Beri terigu lebih dahulu agar tidak lengket. Nah, beri terigu secukupnya, kemudian tuang adonan. Setelah itu tutup adonan agar tidak lengket dan kita pipihkan. Kita akan giling dengan rolling pin hingga ketebalan 7-8 mili. Giling hingga merata ya. Jadi usahakan posisinya bergantian atas bawah, samping kiri kanan seperti di video terlihat. Nah, kalau sudah sampai tebal yang 7-8 mili, kita buka plastik. Nah, tebal kelihatan ya. Lanjut kita akan cetak dengan menggunakan donat cutter. Seandainya ada sedikit lengket, jangan lupa celup dulu di terigu. Nah, kalau sudah semua dicetak, kita sisihkan sampingnya. Kita angkat adonan kita, beri sedikit tepung kalau terasa lengket. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, tata di loyang. Lanjut hingga semua adonan sudah terangkat.
Nah, nanti kan ada sisa adonan nih. Sisa adonan bisa dikumpulkan, kita gumpalkan dan digiling untuk dicetak kembali. Jadi pastikan tidak ada sisa adonan yang terbuang. Sama, tidak perlu istirahat ya. Langsung kita giling sampai ketebalan 7-8 mili, lalu kita cetak kembali. Lanjutkan hingga semua sudah adonan habis. Nah, ini sudah jadi semua, adonan siap digoreng. Lanjut kita panaskan Pavita deep frying fat. Setelah ini kita akan goreng donat kentang kita lebih dahulu karena sudah selesai proofing. Kita masukkan donat, usahakan sesuaikan dengan kapasitas wajan ya, jangan dipaksakan. Nah, aduk rata. Sesekali kita balik donat kita agar matang di kedua sisinya. Untuk donat kita biasa membuat hingga kuning kecoklatan. Untuk lama waktunya bisa total kurang lebih 2-3 menit. Balik hingga dia matang merata ya. Kalau sudah kita tiriskan. Nah, sudah jadi donat kentang kita. Setelah donat kentang, lanjut kita akan menggoreng cake donat. Cake donat langsung kita goreng suhu kurang lebih sama. Kita goreng hingga dia kuning kecoklatan juga. Nah, aduk-aduk, jangan lupa sesekali dibalik agar dia matang merata. Nah, kalau sudah masih sesekali dibalik biar matangnya merata. Untuk cake donat memang bentuknya satu sisi bisa pecah seperti ini. Itu tandanya baking powder masih mengembang dengan baik ya. Jadi untuk cake donat memang pengembangan tidak menggunakan ragi tapi menggunakan baking powder. Nah, cake donat kita sudah matang, sudah coklat merata di kedua sisinya. Kedua donat kita hari ini sudah selesai, donat kentang dan cake donat. Nah, ini foto dan teksturnya. Waktunya kita coba, kita sobek dulu. Disobek, ini yang donat kentang ya. Dia lembut dan mudah disobek. Sedangkan untuk cake donat, teksturnya lebih crispy di luar dan lembut di dalam. Sekarang waktunya kita cicip. Aku akan mencoba dulu donat kentang. Ini ya yang tadi seratnya dia lebih halus dan empuk. Dimakan pun juga dia terasa empuk. Digigit tidak terlalu kenyal, lumayan mudah putus. Tapi bagian tengahnya sedikit terasa agak padat ya. Ini toppingnya aku biasa menggunakan gula halus aja, jadi yang simple. Tapi mau pakai yang lain pun nggak masalah. Selanjutnya kita akan coba yang cake donat. Ini tadi kelihatan ya bentuknya. Kalau kita gigit terasa bagian luarnya dia crispy, tapi bagian dalamnya dia terasa halus seperti tekstur kita makan cake. Jadi sedikit berbeda dengan makan donat. Nah, ini aku patahkan jadi dia seperti tek dulu karena crispy di luar dan lembut di dalam. Tapi waktu dimakan pun terasa ringan. Untuk secara topping juga bebas, jadi bisa disesuaikan sesuai selera. Cukup mudah kan, sahabat Palembum? Selamat mencoba.